Dia Allah memindikkan angan-angan kaisar-kaisar yang hati mereka senantiasa lari dari ingat kematian, sehingga datang kepada mereka janji yang benar, maka menjatuhkan mereka dalam kuburan. Maka mereka itu dipindah dari istana ke kuburan, dari terangnya tempat tidur kepada gelapnya liang lahat, dari bermain-main dengan gadis-gadis dan anak-anak muda dipindah kepada kerasnya penderitaan dengan binatang-binatang kecil dan ulat-ulat, dari merasakan kenikmatan makanan dan minuman dipindah kepada berguling-guling di tanah, dari kejinakan hati dipindah berkumpul kepada keliaran hati karena sendirian, dan dari tempat tidur yang empuk ke tempat jatuh yang keras. Itulah yang disebut dengan kematian tadi, atau al-maut itu. Maka perhatikanlah apakah mereka menemukan binting-binting dan kemuliaan dari kematian itu, dan dinding dan penjagaan dari kematian. Padahal penjagaannya, pemeliharaan kesehatannya, obat-obatannya, perawat-perawatnya cukup, raja-raja. Tapi itu sedikit pun kada akan bisa menunda ajal, menunda kematian. Kada ada pengaruhnya. 1000 bisi perawat menjaga kesehatan. Itu kalau presiden, dokter mata ada spesial, dokter hati ada spesial, dokter tulang ada spesial, dokter hati, jantung, ginjal ada spesial semua. Jadi bila sakit mata panggil dokter mata, sakit gigi dokter gigi panggil. Tapi sekian dokter itu banyak, kada akan bisa menunda ajal yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baubat itu jangan sedikit ada dalam hati, hendak panjang umur. Baubat itu sebutin aja tujuannya mengurangi sakit, itu aja. Apa baubat? Supaya jangan tapi sakit. Memanjangi umur, ubat itu kada bisa memanjangi umur. Bahkan karena dengan ubat bisa balakas mati. Jadi obat itu tujuan apa? Mengurangi sakit. Sakit gigi minum obat supaya kawa guring, itu benar aja. Kalau menunda umur kada kawa. Dan perhatikanlah, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar. Kalau sudah mati kada terlihat lagi orangnya, suaranya pun kada terdengar lagi. Banyak manusia yang berlindung daripada kematian, padahal di perlindungan itu kematiannya menunggu. Banyak kayak itu. Ini garing nak baubat dibawa ke Banjar. Ternyata malaikat maut menunggu di rumah sakit ulin sudah nama adangnya. Dia sampai ambulan ke sana, belum turun pada motor ambulan sudah habis. Jadi kita mencari tempat berlindung dari kematian, atau di tempat itu sudah bertunggu. Maka Maha Suci Tuhan yang bersendiri dengan keperkasaan dan kekuasaan, dan mengutamakan dirinya dan hak kekalnya, dan menghinakan semua jenis makhluknya dengan fana kebinasaan.
kemudian menjadikan kematian itu sebagai jalan selamat bagi orang-orang yang bertakwa, dan janji bagi mereka untuk berjumpa dengan Tuhannya. Kematian itu merupakan jalan selamat bagi orang yang takwa. Karena orang takwa, bagaimanapun mereka kelihatan senang hidup dalam dunia, tetap ada merasa kada nyaman. Sarba ada, apa yang kurang sudah kada ada lagi, semuaan cukup. Bagi orang takwa tetap hatinya tuh kada mau nyaman. Kenapa? Karena mereka selalu dihantui, dibayangi menghadapi kematian itu husnul khatimah atau kada. Nah, begitu mereka mati, selesai. Jadi mati itu merupakan jalan selamat, pintu keluar yang baik bagi orang-orang yang takwa tapinya. Allah menjadikan kuburan itu tahanan, penjara bagi orang-orang yang celaka, dan penjara yang sempit atas mereka sampai hari keputusan dan penetapan hari kiamat. Maka baginya Allah pemberian anugerah dengan kenikmatan-kenikmatan yang nyata, dan baginya Allah pembalasan dengan siksaan-siksaan yang memaksa, dan baginya syukur di langit-langit dan bumi, dan baginya pujian di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan salawat dicurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai mukjizat-mukjizat yang nyata dan tanda-tanda bukti yang cemerlang, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, dan curahkan ya Allah kesejahteraan yang baik. Adapun sesudah itu maka layak dengan orang yang kematian itu tempat jatuhnya, tanah itu tempat tidurnya, ulat itu teman kejinakannya, malaikat munkar dan nakir itu teman duduknya, kuburan itu tempat tinggalnya, perut bumi itu tempat tetapnya, hari kiamat itu janjinya, dan surga atau neraka itu tempat kedatangannya. Nah, semestinya bagi orang yang demikian itu, bahwa tidak ada baginya pikiran kecuali pada kematian. Tidak ada ingatan kecuali padanya. Tidak ada persiapan kecuali baginya kematian. Maka tidak ada pemikiran kecuali padanya kematian, tidak ada penglihatan kecuali kepadanya kematian, tidak ada penaikan kecuali atasnya kematian, tidak ada perhatian kecuali dengannya kematian, tidak ada daya kecuali sekitarnya, dan tidak ada penantian dan penungguan kecuali baginya kematian itu. Jadi artinya Imam Ghazali dalam keterangan ini menyampaikan agar bahwa manusia yang bakal mati itu hendaknya mempersiapkan sesegeranya dan persiapan yang sebaik-baiknya tentang kematian itu. Dan patut bahwa ia menganggap dirinya termasuk orang-orang yang mati, dan ia melihatnya pada penghuni-penghuni kubur, karena sesungguhnya tiap-tiap yang akan datang itu dekat, dan yang jauh adalah sesuatu yang tidak akan datang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Artinya orang yang pandai itu, ujar Nabi, orang yang pintar itu adalah orang yang mendudukkan dirinya, artinya menghisap dirinya.
dan beramal untuk sesuatu sesudah mati. Nah, itu orang nang pintar, ujar Nabi kita. Jadi naik haji itu seringkali dicontohkan dengan orang mati. Musafir haji itu seringkali dicontohkan oleh para ulama-ulama dengan kematian. Nah, kita musafir haji itu atau seumpama haji, musafir apa misalnya, itu pasti kita sebelum musafir itu mempersiapkan segala-galanya untuk kenyamanan musafir itu. Kita pasti tahu sudah menurut jadwal yang ada dari terapil nih. Ada jadwalnya sudah. Kita di Banjarmasin kada bermalam. Nah, di Jakarta mungkin kada bermalam juga. Kayaknya di Jeddah bisa bermalam semalaman. Hamba itu hanya kena ke Madinah sekian hari. Nah, kayaknya di Mekah sekian hari. Nah, itu laksana orang yang mati. Kan orang mati ini pertama dia dalam kubur. Sampai waktunya dibangkit dari kubur, dihalau menuju padang mahsyar. Nah, dari padang mahsyar itu dia akan menjalani macam-macam proses, mulai daripada hisab, hitungan, kemudian kena ditimbang amalnya dalam keadaan yang sangat serba sulit. Nah, di situ kita pasti memperhitungkan. Nah, orang naik haji tadi memperhitungkan, karena aku mun di Jeddah, mun di Banjar kada perlu ada baju karena kada bermalam juga. Jadi baju segan di Banjar kada usah ada. Nah, baju segan di Jakarta kada perlu ada karena di Jakarta singgah setumat aja. Nah, kayaknya di Jeddah bermalam semalamannya perlu baju. Jadi baju nang di Jeddah ini dibuat di tas nang di tangan aja. Nah, kayaknya di Madinah sekian hari ada persiapan semua. Kita di Madinah baju sekian hari, baju sekian lambar baju, sekian macam persiapan kita. Kita di Mekah sekian hari sudah matang kita persiapkan, mulai berbulan-bulan belum tolak umrah haji sudah ada persiapan itu. Nah, jadi itu sebenarnya pelajaran orang mati, pelajaran bagi orang mati. Kita mati pasti menemui malaikat maut Israel. Nah, itu pasti ada persiapan kayak apa cara supaya selamat menemui Israel ini. Jangan terlalu dipersulitnya. Ini Israel ini bisa mempersulit orang mati, bisa mempermudah orang mati. Contohnya mempersulit kayak apa? Israel ini pertama dia datang dengan wajah yang menyeramkan. Nah, ini mempersulitnya sudah nih. Wajah yang menakutkan sehingga hilang ingatan kita. Kalau kita hafal kulhu kada hafal lagi gara-gara melihat wajah Israel itu macam itu, orangnya kasar. Nah, ini tanda bahwa Israel ini mempersulit. Nah, Israel bisa datang kepada orang dengan mempermudah kematian, dengan wajah yang manis, dengan senyum, dengan bagus. Nah, jadi itu diperlukan persiapan kayak apa cara supaya menghadapi Israel ini dengan bagus. Karena dalam kubur munkar nakir dan seterusnya. Nah, jadi ujar Nabi tadi, orang yang pandai itu orang yang sudah memperhitungkan dirinya dan dia sudah bekerja untuk persiapan sesudah mati itu. Nah, untuk persiapan sesudah mati. Jadi kalau berisi duit umpamanya banyak, nah, ini kada perlu. Kadang bila aku mati undang 10.000 orang, kada perlu itu luput. Yang paling baik itu 10 juta itu lagi hidup, lagi sigar, nah amalkan jariah. Itu kayaknya wafat mesti berduanya bayangkan kada jadi soal. Ini kesayangan di duit, mati hanya melepas duit. Bila aku mati kena menyampaikan aku 10.000 cari setiap orang bari sekian. Aku sudah mati itu kada ampun seorang lagi duit itu. Begitu kita tak mati duit itu sudah pindah. Harta semuaan sudah pindah kada ampun kita lagi.
mun warisnya hakul ya hakul yang jawab aku kada hendak kebanyakan malor bisa kada jadi. Itu tergantung waris kan, ampun waris itu harta. Nah jadi duit sekian banyak itu lebih baik sihat belum mati keluarkan dulu, jangan menunggu mati. Bila menunggu mati pahalanya kada seorang lagi nang sempurna, itu ahli waris nang pol dapat pahalanya karena harta ahli waris. Nah itu ngarannya ba'amal lagi hidup ba'dal lima ba'dal maut untuk yang sesudah mati. Dan tidak mudah bersiap-siap untuk sesuatu kecuali selalu baru ingatan kepadanya, dan tidak selalu baru ingatan kepadanya kecuali ketika mengingat-ingat dengan mendengar segala yang mengingatkan kepadanya dan memandang pada segala yang memperingatkan atasnya. Dan kami, ujar Imam Ghazali, akan menyebutkan dari urusan kematian dan pendahuluan-pendahuluannya, segala yang mengikutinya, keadaan-keadaan akhirat, kiamat, surga dan neraka, sesuatu yang tidak boleh tidak bagi hamba dari mengingat-ingatnya secara berulang kali dan terus-menerus dengannya, dengan berpikir dan melihat dengan penglihatan hati, agar demikian itu menjadi pendorong kepada persiapan itu. Maka telah dekat keberangkatan bagi yang sesudah kematian, lalu tidak ada tersisa dari umur kecuali sedikit, sedangkan para makhluk lalai daripadanya. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-Anbiya. Artinya telah dekat kepada manusia dari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka dalam kelalaian lagi berpaling. Dan kami, ujar Imam Ghazali, akan menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kematian dalam dua bagian. Bagian pertama tentang pendahuluan-pendahuluannya dan segala yang mengikutinya sampai tiupan sanggakala, dan padanya ada 8 bab. Bab yang pertama tentang keutamaan mengingat kematian dan anjuran padanya. Ini mengingat kematian itu artinya keutamaan, maksudnya berpahala. Nah, kita nih dalam hati nih, apabila aku nih mati, berpahala sudah itu. Sudah berpahala. Apabila aku nih mati, nah sudah berpahala. Kita lewat di kuburan umpamanya, lalu dalam hati kita timbul, mungkin aku dikuburakan orang juga kayak itu, sudah berpahala itu. Sudah berpahala. Bab yang kedua tentang panjang angan-angan dan pendeknya. Apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan? Apa yang dimaksud dengan pendek angan-angan? Bab yang ketiga tentang sakaratul maut dan sangat sakitnya, dan yang disunatkan dari keadaan-keadaan ketika mati. Sakaratul maut itu macam apa? Apa yang baik kita baca, apa yang baik dibaca akan orang dalam sakaratul maut itu. Bab yang keempat tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin sesudahnya. Bab yang kelima tentang perkataan orang-orang yang akan mati dari para khalifah, para amir dan orang-orang saleh. Bab yang keenam tentang perkataan-perkataan orang-orang arifin kepada jenazah dan kuburan dan hukum ziarah kubur. Bab yang ketujuh tentang hakikat kematian dan apa yang dijumpai oleh orang yang telah mati dalam kubur sampai tiupan sangkakala. Bab yang kedelapan tentang apa yang diketahui dari keadaan-keadaan orang-orang yang telah mati dengan mukasyafah dalam tidur.
kisah-kisah tentang aulia-aulia Allah yang diperlihatkan Tuhan orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Yang diceritakan juga di sini pengalaman-pengalaman para wali yang mereka itu dikasapkan oleh Allah melihat orang dalam kubur, ada yang dipasung, ada yang dibergol, ada yang dinyalai api, macam-macam. Bab yang pertama tentang mengingat kematian dan anjuran kepada memperbanyak dari mengingatnya. Ketahuilah bahwa orang yang tekun dalam urusan-urusan dunia, yang rajin dalam tipu dayanya dunia, yang menyukai nafsu syahwatnya, itu hatinya pasti lalai dari mengingat kematian. Orang yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, sibuk urusan barang, urusan macam-macam, itu pasti lalai hatinya dari mengingat kematian. Maka ia tidak ingat kepadanya kematian, dan apabila ia diingatkan dengannya kematian, maka ia benci kepadanya dan lari daripadanya. Mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang mereka, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemana aja lari, dia akan menemui. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian manusia itu ada kalanya orang yang tekun dalam hal urusan dunia, sibuk dalam urusan dunia, dan ada kalanya orang yang bertobat, yang baru permulaan, dan ada kalanya orang yang sudah ma'rifat. Jadi 3 macam manusia. Satu ada orang awam, yang kedua ada orang yang disebut ngarannya salikin, yang ketiga ada orang yang disebut ngarannya arifin, ma'rifat. Adapun orang yang tekun dalam urusan dunia, maka ia tidak mengingat akan kematian. Buktinya kada mengingat kematian apa? Wani berhutang sampai setahun, berhutang kredit, itu tanda kada ingat kematian. Ada yang berhutang sampai 5 tahun kredit hanya punah, itu bukti kada ingat mati. Jakanya ingat mati seminggu lagi, mau 5 tahun kreditnya pasti kada mau. Nah, orang yang wani mengkredit sampai 10 tahun, 5 tahun, itu bukti bahwa dia kada ingat kematian. Kalaupun dia ingat sambatannya, tapi hakikatnya kada ingat. Jakanya ingat kada waninya, kada wani kayak itu bang. Kayak sahabat Nabi siapa, Usama. Nah, waktu itu berhutang beberapa hari. Nah, lalu Nabi mengumuman bahwa ujar Nabi, Usama ini panjang angan-angan karena wani berhutang sampai sekian hari. Maka ia tidak mengingat akan kematian, dan kalau ia mengingatkan, maka ia ingat kepadanya karena merasa sedih atas dunianya, dan ia sibuk dengan mencelanya. Kalaupun orang-orang tadi ingat kematian, itu karena dalam kesusahan, karena sudah kesusahan, hutang situ kamari banyak, baik mati ya aku ini sudah. Nah itu. Dan orang ini mengingat kematian menambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang-orang yang dicela, orang-orang yang tercela, orang-orang yang akan menemui susah payah sesudah dia matinya. Adapun orang yang bertobat, maka sesungguhnya ia memperbanyak dari mengingat kematian agar dengannya terbangkit dari hatinya rasa takut dan khasyah
lalu ia menepati dengan sempurnanya tobat, dan kadang-kadang ia benci kepada kematian karena takut bahwa ia disambarnya oleh kematian sebelum sempurna tobatnya dan sebelum membaikkan bekal. Nah, orang-orang salikin, orang-orang yang sudah tobat ini, kadang-kadang ini kada hakun jauh mati karena masih belum banyak amal, sambil memperbaiki diri. Ini sudah tobat, nah hutang situ kemarin sudah dilunasinya, segala macam sudah dibiriskannya. Ini paling takutan kalau mati, wah ini karena belum biris semuaan lagi, sembahyang belum tuntung mengadai, puasa belum tuntung mengadai lagi. Nah ini paling takutan mati. Nah jadi orang salikin itu mau jualnya takutan lawan kematian itu, kada suka dengan kematian, dan ia dimaafkan pada kebencian kepada kematian. Nah orang yang sudah salikin tadi kalau ia benci mati itu dimaafkan, dan orang ini tidak termasuk di bawah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariha lika Allah karihallah likaahu. Artinya barang siapa tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah tidak menyukai perjumpaan dengannya. Orang yang kada suka bertemu Allah, Allah pun kada akan suka bertemu dia. Nah, nang dicela itu adalah orang yang kada hendak mati karena masih nyaman hidup dalam dunia, menikmati kenikmatan dunia. Nah, ini nang dicela. Saraba ada kada tenang kurang, awaknya saraba sihat, semuaan kada ada gangguan. Nah karena ini kenyamanan dalam dunia, ini paling kada hendak mati. Nah ini kayaknya bila mati lapah, sakit. Kenapa? Karena Allah kada suka bertemu dia. Nah, tapi kalau ini kada hendak mati, wah ini kada hendak, karena masih banyak dosa, masih dalam tahap memperbaiki diri, masih dalam tahap menuntut ilmu, kayak naga dulu matinya kada suka mati. Nah ini kebenciannya kepada mati dimaafkan itu. Sesungguhnya orang ini salikin tadi, muridin tadi, tidak benci kepada